Oke, kali ini aku mau bahas sebuah HP, tapi di episode kali ini adalah episode pertama, yaitu sebuah HP yang janda. Kita intro dulu. Mengawali di tahun 2025 ini, dimana ada segmen yang ada janda-jandanya, tapi bukan janda yang memang janda kembangnya, tapi janda HP yang mana terlihat menggoda, yaitu jadul dan menggoda. Di episode satu ini adalah kita membahas sebuah handphone. Maaf ya, di sini nggak ada sampelnya, cuman aku ngambil minjam aja yang biro. Bahkan aku pakai juga yang tayangan atau biro tahun lalu, yaitu sebuah janda handphone yang cukup lama tapi masih terlihat cakep, yaitu iPhone X. Kita bahas satu per satu. Oke, pertama-tama kalau kita bahas masalah desainnya, di sini janda kali ini yang kita bahas itu terlihat cukup menggoda di tahun 2025 ini. Dimana sebagai catatannya, XR itu keluaran di tahun 2018 yang cukup lama. Kalau nggak salah, kalau di tahun ini mungkin sudah mencapai 7 tahun, dimana masih kedapatan support juga untuk masalah softwarenya, dan desainnya juga tidak terlalu jadul-jadul banget, dan bahkan kalau dijajakan di segmen menengah ke bawah itu terlihat masih seksi banget. Untuk masalah desainnya aku nggak ada kompromi. Untuk masalah performa, mungkin di sini aku nggak banyak ya yang aku bahas di performa ini. Mungkin kalian bisa cek aja di videoku yang tahun lalu, dimana kalau menurutku udah cukup tercover untuk pakaian kasual. Untuk media sosial udah cukup banget, bahkan mungkin lebih dari cukup kalau kalian memang mau memakainya untuk live streaming seperti IG atau TikTok, masih kepakai banget. Tapi kalau untuk kalian misalnya produk sosial media, misalnya endorse-endorsean, bisa upgrade lagi lah di iPhone yang lebih mudanya. Untuk multitasking di sini cukup proper, dimana masih ada terjadi stutter kalau banyak aplikasi. Kalian lihat di biro aja. Kalau menurutku untuk kalian mau pakai keperluannya gaming, bisa aja, tapi kalian harus tahu diri untuk batasan game-game apa yang bisa support di sini. Dimana mengingat tahun 2018 rilis, mungkin kalian kalau berminat untuk main Genshin Impact, di sini kalian mending mikir-mikir lagi lah untuk cari handphone yang memang performanya lebih dari ini. Oke, mungkin segitu aja masalah performa. Kita bahas lanjut. Oke, selanjutnya kita bahas masalah kualitas kameranya. Kalau kualitas kameranya menurutku di sini hampir ya, kalau menurutku lebih worth it ini kalau kalian memang minang di ponsel segmen yang menengah ke bawah. Dalam artian sini harga 3 jutaan ke bawah itu masih bisa loh dijajarkan dengan iPhone. Bahkan lebih bagusan di iPhone daripada yang segmen harga tersebut. Dimana untuk kualitas foto aja sudah cukup bagus, bahkan bisa disejajarkan dengan segmen menengah untuk kualitas fotonya. Tapi kalau urusannya memang karena low light, ya rada-rada kurang banget mungkin. Lebih bagusan di ponsel zaman sekarang. Urusan videonya bagaimana? Kalau urusan video mungkin kalau menurutku disinilah kualitas iPhone yang teruji. Dimana iPhone itu ya memakai setup yang kalibrasi sama. Dimana di sini aku nggak nyebutkan ya, iPhone XR itu cuma 1 biji loh. Sedangkan di iPhone menengah ke atas dan menengah ke bawah itu rata-rata seperti ini aja lebih dari 1. Tapi kualitasnya dapat diuji dengan pesaing-pesaingnya yang sekiranya harga menengah ke bawah. Dimana kalau urusan video mungkin aku bisa menyatakan sini nggak ada lawan. Bahkan aku bilang juga nggak ada obatnya kalau menengah ke bawah. Kenapa bisa aku bilang kayak gitu? Dengan resolusi dikasih format 4K 60 fps. Bayangkan. Sedangkan Infinix aja yang terbaru masih 4K. Atau brand lain mungkin kalau ada bisa tulis di kolom komentar. Kalau nggak salah Xiaomi mungkin bisa ngasih yang 4K. Kalau memang ada sebanding head to head, silahkan tipenya ditulis di kolom komentar. Tapi untuk kualitas videonya menurutku cakep abis, terutama masalah dynamic range-nya itu. Cakep loh, keluaran tahun 2018.
dimana iPhone ini tahun 2018, dimana juga di sini kualitas videonya masih teruji di tahun ini. Nah, untuk kalian bisa melihat kualitasnya, pastikan menggunakan resolusi tinggi. Oke, 30 fps. Ini HP keluaran 2018 yang lumayan 7 tahun lamanya. Bukannya lama lagi, lama banget. Dapat support kalau nggak salah di update softwarenya juga. Ini dynamic range-nya cakep loh. Untuk stabilisasinya kalian cek sendiri ya, nilai apakah stabil. Cuman untuk karakter warnanya aku cukup takjub di zaman sekarang. Jarang ada yang ngasih kayak gini loh untuk warnanya. Untuk kualitas fotonya kalian bisa nilai nanti aja ya. Oke, ini sampel kamera Full HD ya, 30 fps. Untuk exposure-nya emang ya, HP iPhone yang agak lama ini terkenal banget loh. Dynamic range-nya itu mantap, cakep loh. Jelas kayaknya itu di belakang. Kesimpulan, di episode 1 ini kita membahas jandanya 10R ini, dimana menurutku ini HP, kalau dari sudut pandangku, kalian kalau mau minangnya HP di tahun ini, kalau dijadikan untuk HP utama tidak worth it untuk dibeli, mengingat tahun rilisnya juga cukup lama, yaitu 7 tahunan. Biarpun ini masih disupport masalah update softwarenya, tapi aku tidak merekomendasikan dikarenakan alasan harga yang barunya nggak ada lagi yang jual. Sisa yang mungkin beredaran yang second. Bahkan secondnya ini kalau dibeli, kita salah satunya bisa dapat yang bagus, bisa dapat yang enggak. Ya gacha gitu kalau mau belinya. Ditambah lagi isu yang dimana pemblokiran sinyal itu selalu jadi bahan utama dan pertimbangan dalam membeli iPhone yang rada-rada lama. Apalagi 10R ini sudah 7 tahun keluaran. Jadi kalian kalau mau mikir-mikir beli iPhone 10R sebagai HP utama, mending jangan, atau ambil yang baru aja seperti iPhone 13. Nah, tapi kalau untuk koleksi doang atau sebagai HP kedua, boleh-boleh aja, dengan catatan pertimbangkan bahwa iPhone yang dibeli di marketplace itu kebanyakan gacha. Dimana kalian kalau memang tertarik untuk kualitas foto dan videonya seperti barusan, itu masih cukup tercover untuk dipakai tahun ini. Tapi kalau masalah performa, ya ala kadarnya lah. Kalau di tahun 2025 ini rada-rada seperti sektor HP menengah ke bawah, ya harga 3 jutaan ke bawah itu aja untuk masalah urusan performa. Mungkin segitu aja ya video yang bisa aku sampaikan kali ini. Untuk harganya nanti aku tayangkan di video call aja ya. Baik. Di belakang ada Bokemin, saya Chamberlain, izin pamit undur diri. Semoga di episode janda ini nanti ada kelanjutan lagi ya untuk segmen ini. Dan untuk memang mendukung segmen seperti ini, silahkan tekan tombol like-nya atau subscribe aja yang belum ada subscribe, belum pernah. Dan silahkan tulis di kolom komentar kalau pendapatku yang kujelaskan ini rada-rada salah, atau kita ajak diskusi aja di sini yang mana lebih worth it-nya, atau kita bahas apa episode selanjutnya untuk janda ke depannya. Oke, saya izin pamit dari Chamberlain dan salam.